Halo sobat belajar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ketemu lagi dengan saya Dwi Elsudana di Live Classes Matematika. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Live Classes Matematika kelas 7 ini. Tentang review garis dan sudut. Mungkin banyak sobat belajar yang bertanya-tanya, Kak, buat apa sih belajar garis dan sudut? Sebelum Kakak mengupasnya, Kakak punya sesuatu nih yang untuk sobat belajar pecahkan. Tidak berhubungan dengan matematika kok, enggak. Tenang saja, kita sebelum review, yuk tolong pecahkan dulu nih. Hubungkan semua titik-titik hanya dengan 4 garis lurus tanpa putus. Nah, misalkan sobat belajar misalkan ya, menghubungkan 4 garis. Oke, misalkan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Artinya ada satu garis yang tidak terkena satu titik yang tidak terkena garis, maka fail ya untuk yang seperti ini. Atau mungkin bisa seperti ini lagi, 1, 2, 3, 4. Ada satu titik yang tidak terkena garis. Nah, bagaimana caranya? Dengan 4 garis lurus saja sobat belajar menghubungkan ke semua titik ini. Oke deh, 30 second untuk sobat belajar mencobanya. Dipersilakan, yuk pecahkan. Oke. Yuk 5 detik lagi sobat belajar. Sudah ketemukah? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin sobat belajar penasaran ya, sudah mencoba berkali-kali tapi fail mulu ya, gagal mulu ya. Oke, Kakak kasih tahu deh triknya seperti apa. Untuk menghubungkan ke 9 garis ini kita harus OOTB. Apa sih OOTB? Out of the box. Oke, berpikir out of the box. Bagaimana? Ini kan anggap aja box. Kita tarik garis, misalkan Kakak tarik garis dari titik yang sini, karena kita harus berpikir out of the box, berarti saya akan tarik melebihi box yang ada. Lalu saya tarik lagi, garis pertama, garis kedua, ketiga, dan keempat. Pecah sudah, biar ramai. Yes, tadi Kakak bilang, "Buat apa sih belajar garis dan sudut?" Mungkin garis dan sudut kata yang sederhana. Namun, dengan garis dan sudut, kita dapat membuat sesuatu yang membuat semua orang terpedaya, seperti genjutsu satu ini. Apa hubungannya ya garis dan sudut dengan genjutsu atau ilusi? Apa hubungannya kira-kira? Oke, bisa dilihat deh di slide selanjutnya. Oke. Ya, mungkin keempat garis ini adalah garis biasa, nggak ada apa-apa kok. Tapi coba deh Kakak tambah satu garis lagi, masih terlihat biasa. Kalau Kakak tambah lagi, 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 oke. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, oke. Yes, mungkin kalau gambar seperti ini masih terlihat biasa ya. Namun dengan satu titik atau masing-masing garis bertemu pada satu titik yang sama dan membentuk sudut, maka dia kalau Kakak tarik seperti ini, wow, terlihat bukan bagaimana kedalaman titik tersebut berada pada seperti dalam ruang tersebut. Yes, ini adalah garis ilusi. Ternyata sebuah garis dan sudut mampu menciptakan ilusi. Contoh kasus lagi, terlihat yang satu sama pendek, namun padahal kedua orang ini adalah sama tinggi. Yes, ini tercipta akibat beberapa garis paralel dan sudut pada pembangunan atau ilusi dari lantai dan juga temboknya. Padahal kedua orang ini adalah yang sama tinggi. Gimana? Makin penasaran dong? Ketika kita menguasai garis dan sudut, ternyata banyak loh
hal-hal yang bisa tercipta, hal-hal yang luar biasa yang bisa tercipta dari garis dan sudut. So, jangan kemana-mana, stay tune. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Yo, sobat belajar semua. Tadi kita akan mereview garis dan sudut. Nah, kakak sudah ada beberapa soal berkaitan dengan garis dan sudut. Soal pertama, di sini ada 3 tampilan gambar yang berhubungan dengan garis dan sudut. 2 garis yang sejajar dipotong satu garis akan membentuk sifat-sifat sudut. Di sini kita akan menentukan nilai X dan Y-nya. Oke, pada soal pertama. Soal kedua, soal penyiku suatu sudut sama dengan 1/3 kali perusnya. Hitunglah besar sudut tersebut. Bagaimana ya? Oke, hubungannya dengan penyiku dan perus. Lanjut deh. Masih ada tentang jenis segitiga dengan tinjauan sudut. Hanya dengan sudutnya saja kita bisa tahu nih jenis segitiganya segitiga apa. Oke. Lanjut, masih hubungannya 2 garis paralel dengan 1 garis. Yang sifat-sifatnya masih ingat dong, ada sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, luar sepihak, dalam sepihak. Oke. Yang terakhir masih berkutat mencari besar sudut. Makin penasaran dong ngebahas atau menyelesaikan soal-soal berikut seperti apa? Oke, langsung saja deh kakak bahas untuk soal pertamanya. Di sini kita diminta menentukan nilai X dan juga Y pada masing-masing gambar. Oke, ini misalkan masih gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Sobat belajar bisa perhatikan untuk gambar yang pertama. Gambar pertama jelas? Kalau kurang jelas kakak perbesar. Oke, seperti ini. Nah, kita ingin mencari nilai X dan Y seperti apa? Untuk nilai X dulu deh, biasanya X didahulukan daripada Y. Kita bisa menyelesaikan dengan sifat apa ya? Masih ingat gak? 2 garis yang sejajar dipotong oleh 1 garis menciptakan beberapa sifat-sifat sudut yang sama besar. Sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan. Jika 6X min 40. Oke, menempati sudut 1 deh misalkan. Ini sudut 2. Oke. Maka hubungan sudut 1 dengan sudut 2 kira-kira saling apa? Berseberangan, menyeberang satu sudut. Dia saling sehadap. 2 sudut yang saling sehadap dia akan sama besar. Oke, akan sama besar. Berarti sudut 1 akan sama dengan sudut 2. Nah, berarti nilai pada sudut 2 dia akan sama dengan 6x kuadrat. 6x min 40 derajat. Oke, sampai di sini makin paham dong bagaimana mencari x-nya. Lihat. 2 sudut saling bertolak belakang. 2 sudut yang saling bertolak belakang juga sama besar nilainya. Kak, kenapa nggak ini aja, Kak? Yes, sama aja ya. Ini artinya hubungannya apa? Luar berseberangan. 2 sudut yang luar berseberangan sama besar. Kalau kita menggunakan sehadap bisa seperti ini. Lalu menggunakan sifat bertolak belakang. Oke. Berarti kita bisa mencari penyelesaiannya 6x min 40 derajat, dia akan sama dengan 4x. Sampai di sini konsep penyelesaian linear satu variabel. Bagaimana? 4x-nya kita pindahkan akan menjadi 6x tambah dikurang 4x. Oke. Sama dengan min 40-nya dipindahkan. Dia akan berubah tanda menjadi 40 derajat. Kita baca sudah bagaimana mencari X-nya. Berarti di sini 2X sama dengan 40. X-nya akan sama dengan 20 derajat. Oke, kakak perkecil lagi.
X-nya sama dengan 20 derajat. Berarti kita bisa tahu dong, besar sudut ini berapa? 4 dikali 20 derajat. Oke, dia akan sama dengan 80 derajat. Lihat, sudut yang di dalam segitiga ini. Kenapa dibutuhkan? Karena untuk mencari nilai Y. Berarti di sini 180 derajat dikurang 80 derajat akan mendapat sama dengan 100 derajat. Lihat, ini kan membentuk segitiga ya. Membentuk segitiga. Ingat, jumlah semua sudut segitiga berapa sih? Jumlah semua sudut segitiga adalah 180 derajat. Artinya 100 ditambah Y ditambah 55 derajat sama dengan 180 derajat. 100 tambah 55, 155 sama dengan 180, maka Y akan sama dengan 180 dikurang 155. Sama dengan 180 dikurang 155, artinya dia akan bernilai 25 derajat. Nah, nilai X 20 derajat, nilai Y 25 derajat. Solve sudah pada gambar yang pertama. How about this? Gambar kedua. Bagaimana tentang gambar kedua? Apakah bisa dengan menggunakan sifat-sifat sudut sehadap dalam berseberangan dalam menyelesaikan atau mencari nilai X dan Y-nya? Penasaran? Yuk coba sama-sama perhatikan. Gambarnya kurang besar, kakak besarkan. Oke. Nah, pada soal nomor 2, jika Y dan X menempati sudut ini, maka jika di sini nih 63 derajat, berarti kan ini kan saling bertolak belakang nih antara 63. Misalkan ini sudut A deh. Sudut A itu dengan 63 bertolak belakang. Jika bertolak belakang, maka dia akan sama besar. Yes. Berarti di sini 63, di sini juga 63 derajat. Ketahuan dong nilai Y-nya sekarang yang didahului. Nilai Y-nya berapa? Kira-kira nilai Y-nya berapa ya? Ini membentuk segi apa? Segitiga. Yes. Jumlah semua sudut segitiga 180 derajat. Berarti Y ditambah 63 ditambah 26 sama dengan 180. Sama dengan 180. Maka untuk Y-nya 63 ditambah 26, 89. Y ditambah 89 sama dengan 180. Kebaca dong Y-nya berapa? 180 dikurang 89. Berapa ya? 101? No, 91. Yes, karena nilai Y-nya 91 derajat. Sekarang bagaimana untuk nilai X? Untuk nilai X, dia akan menjadi, kakak hilangkan deh, kalau dihilangkan garis yang ini, dia kan gambarnya akan seperti ini. Oke. Di sini 63. Di sini itu 91. Sedangkan di sini X. Lihat, 91 tambah X dengan 63 derajat. Hubungannya saling apa? Hubungannya saling apa? Dalam sepihak. Dua sudut yang saling dalam sepihak, dia akan dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Maka untuk nomor 2 mencari X-nya adalah X ditambah 91 ditambah 63 sama dengan 180. 91 tambah 63 berapa? 154. X sama ditambah 154 sama dengan 180. Maka X 180 dikurang 154 berapa ya? 26. Yes. X-nya 26 derajat, Y-nya 91 derajat. Untuk soal nomor 2. Nomor 3-nya bagaimana? Lihat. Bisa ya? Terlihat ya? Atau butuh kakak besarkan lagi?
Baik deh kalau gitu Kakak bersahkan untuk nomor tiganya. Oke. Nah, nomor tiganya sudah besar ya. Terlihat dong soal nomor tiga. Kak, bagaimana untuk mencari nilai X? Kita gunakan garis bantu saja. Garis bantu artinya kalau Kakak tambahkan sini dan sini. Ini. Yes, tergambar dong. Coba deh abaikan yang ininya dulu. Artinya, hubungan antara 5X dan juga 80, hubungannya tadi saling apa? Saling dalam sepihak. Jika dalam sepihak, berarti kedua sudut dijumlahkan sama dengan 180. 5X ditambah 80 sama dengan 180 derajat. 180 dikurang 80, 100 dong, berarti 5X sama dengan 100 derajat. X akan mendapat nilai sama dengan 20. Oke, we get it for the value of X. Oke, kita dapat hasil untuk nilai X-nya 20. Berarti sudut ini besarnya adalah 100. Nah, bagaimana untuk mencari si Y-nya? Sama, kita kasih garis bantu. Oke, kita kasih garis bantu. Sobat belajar, lihat jika di sini 5X, di sini berapa ya kira-kira ya? Di sini 100, maka di sini kan dia saling sehadap 80. Oke, lihat dengan area ini dan ini. Dia sifatnya apa? Dalam berseberangan. Jika dalam berseberangan, maka besar sudutnya sama besar. Oke, berarti 7Y sama dengan 80 derajat. 80 derajat. Y sama dengan 80 per 7. Oke, kita dapat ya nilai X dan Y-nya. Pada slide pertama Kakak, maka sudah tersolve semua untuk nilai X dan Y dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, sepihak. Bagaimana? Dan jumlah semua sudut segitiganya. Oke, jelas? 10 detik dah spesial buat sobat belajar menangkap layar yang ada. Yuk, silakan. Oke, kita next ya ke tantangan soal selanjutnya. Ayo belajar dari soal. Yes. Penyiku suatu sudut sama dengan 1/3 kali pelurusnya. Hitunglah besar sudut tersebut. Penyiku suatu sudut. Oke, kalau kakak gambarkan seperti ini. Penyiku suatu sudut. Penyiku suatu sudut. Artinya jika sudut yang kakak maksud adalah X, penyikunya 1/3 kali pelurusnya. Pelurusnya mana? Ini dong. Iya nggak? Berarti dia kan 1/3 dari 180 dikurang X. 1/3 dari 180 dikurang X. Sehingga tentukan, hitunglah besar sudut tersebut. Berarti kita tinggal mencari nilai X-nya saja dong. Hubungannya bagaimana? Ingat, kalau saling penyiku, maka dia dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Langsung deh, X derajat ditambah 1/3 dikali 180 derajat min X derajat sama dengan 90 derajat. Bisa dikalikan? Bisa dong sobat. 1/3 kali 180 hasilnya 60. Berarti X derajat ditambah 60 derajat. Apakah 1/3-nya cukup dikalikan dengan 180? Nih. Tidak cukup. Dia 1/3-nya kita kalikan dengan X juga. Berarti min 1/3 X. Derajat sama dengan 90 derajat. Lanjutannya bagaimana? Ya jumlahkan yang sejenis. X derajat dikurang 1/3 X. X derajat dikurang 1/3 X derajat sama dengan 90 dikurang 60.
30. Sampai di sini. X dikurang 1/3 X. Berarti 1 dikurang 1/3. 3/3 dikurang 1/3. 2/3 X sama dengan 30 derajat. Berarti X derajat akan mendapat nilai 30 derajat per 2/3. Artinya pembagian pecahan seperti apa? Diubah ke perkalian, si pembagi kita balik. 30 derajat dikali 3/2. Bisa dong? Yes. 15. X akan mendapat 15 kali 3, 45 derajat. Inilah nilai X-nya. We get it. Oke, masih penasaran soal-soal yang berhubungan dengan garis dan sudut seperti apa? Tapi sebelumnya 10 detik buat sobat belajar menangkap layar yang ada. Yuk, dipersilakan sobat belajar. Oke, kita lanjut ke tantangan soal berikutnya. Ayo belajar dari soal. Di sini dijelaskan pada soal penyataannya pada segitiga ABC. Tahu dong gambar segitiga seperti apa? Yes. Suatu bangun datar yang memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Segitiga ABC. Langsung saja digambar segitiga ABC. Sudut A 44 derajat. Oke, sudut A 44 derajat dan sudut C 92 derajat. 92 derajat. Oke. Nah, tentukan jenis segitiga ABC. Bagaimana jika ditinjau dari besar sudutnya masing-masing? Berarti kita butuh banget nih mencari sudut B. Ingat, jumlah semua sudut segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C akan sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya berapa? 44 derajat. 44 derajat ditambah sudut B-nya belum diketahui. Kita tulis aja lah sudut B. Kalau pakai X itu terlalu familiar ya. Terlalu familiar. Oke, terlalu biasa. Pakai sudut B aja langsung. Ditambah sudut C 92 derajat. 92 derajat sama dengan 180 derajat. Terbaca sudah bagaimana mencari besar sudut B. Terbacanya bagaimana? Ya toh tinggal dijumlahkan 44 tambah 92, 136. Berarti sudut B ditambah 136 derajat sama dengan 180 derajat. Makin terbaca dong. Sudut B-nya berapa? Maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 136 derajat. Oke. Jadi besar sudut B adalah 180 dikurang 136. 44 derajat. Oke, sudut B-nya 44 derajat. Dikarenakan sudut A dan sudut B sama besar, maka AC sama dengan AB. AC sama dengan AB karena sudut A sama dengan sudut B. Nah, segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang. Segitiga apa sih? Segitiga sama kaki. Jadi, sudut segitiga ABC adalah segitiga sama kamu. Bukan sama kaki. Sama kaki ya. Sama kaki. Oke, inilah jawabannya. Menentukan sudut segitiga atau jenis segitiga aja serumit ini. Tidak rumit karena sobat belajar sudah belajar bagaimana memecahkannya. Yuk, lanjut deh ke tantangan soal berikutnya. Nah, pada soal ini terdapat gambar yang pertanyaannya hitunglah nilai X, Y, dan Z. How? Bagaimana? Kakak besarkan deh biar lebih jelas. Oke,
Kalau di sini 80, di sini 2Y, di sini 7X, di sini 40, 4Z. Kira-kira sobat belajar mencari nilai apa dulu? Terlihat jelas hubungan 40 derajat dengan 7X. Apa hubungannya? Saling lurus, berarti 40 derajat ditambah 7X sama dengan 180. Langsung saja 7X sama dengan 140. X sama dengan 420 derajat. Oke, sudah dapat dong nilai X-nya. Bagaimana untuk mencari nilai Y? Sobat belajar perhatikan untuk mencari nilai Y. Berarti jika di sini 20, di sini adalah di sini 140, maka di sini adalah 40. Lihat dalam bersebelah. Nah, di sini juga 40. Berarti Y-nya lagi-lagi 80 tambah 40 tambah 2Y sama dengan 180. Oke. Jadi 2Y ditambah 120 sama dengan 180. 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 30. Oke, kita sudah dapat nilai Y-nya. X-nya 20, Y-nya 30. Berarti besar sudut ini adalah 60 derajat ya. Nah, 60, 40. Berarti 4Z sama dengan berapa? 4Z ditambah 60 ditambah 40. Lagi-lagi 180 derajat. Kenapa? Segitiga. Karena segitiga. Berarti 4Z akan sama dengan 100. 180 kurang 100, 80. Z-nya akan sama dengan 20 derajat. Oke, sudah dapat nilai X, Y, dan Z. Tinggal kita jumlahkan. Berarti 20 ditambah 30 ditambah 20. Oke, we get it. 70 degrees. Oke. 70 derajat. Itulah untuk jawaban akhir pada soal ini. 5 second untuk menangkap layar yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kenapa kakak cepat-cepat? Karena sudah di penghujung sesi nih. Oke, semoga pembelajaran dan juga pembahasan tentang review garis dan sudut ini makin menambah percaya diri dan juga wawasan untuk menggapai cita-cita dan juga cinta sobat belajar semua. Akhir kata, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!